Nah, bagi gua sebenarnya ini kelihatannya bukan kayak orang yang masang susuk ya. Ini lebih tepat seperti terus ditusuk nih, seperti ini. Set gitu. Nah, jadi si pasien ngerasanya udah beneran masuk gitu. Oke, video kali ini gue mau bongkar rahasia perdukunan lagi. Ini memang perlu olahraga dulu ya, dan perlu pemberat olahraganya. Mungkin banyak yang bertanya, kok pemberatnya enteng? Waduh, ya ini sengaja pemberatnya enteng, karena ngelawan perdukunan itu adalah lawan yang enteng. Yo. Iya. Oke, langsung aja di video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah benda yang biasa dimasukin ke dalam tubuh nih, yaitu adalah emas. Atau ritual ini biasa dinamakan pemasangan susuk. Karena beberapa waktu lalu, susuk ini sempat menjadi trending di Twitter. Trending nomor 1 nih, karena ada seseorang yang membuat story tentang susuk. Sebenarnya tentang susuk ini udah pernah gue bahas ya di video gue yang ini nih, ting, yang gue bersama guru perdukunan gue nih. Nah, bedanya di video kali ini gue akan bahas lebih detail dan lebih dalam ya. Jadi lebih dalam nih, sampai mentok ya, ya kan? Kalau mentok tuh biasanya bunyi tuh, ya kan? Kan kalau mentok bunyi. Ya, jadi gue akan bahas lebih dalam dan lebih detail tentang susuk ini. So, langsung aja mendingan kita ke indoor nih. Karena kalau di outdoor gini, ini kasihan kameramen gue nanti geter megangnya kalau kelamaan ngomong ya. Yuk, check this out. Bus, oke. Sekarang gue udah di indoor dan gue akan melanjutkan pembahasan tentang susuk. Jadi bagi kamu nih yang belum tahu, susuk itu apaan sih gitu kan? Nah, susuk itu sebenarnya adalah pengobatan tradisional di mana pemasukan emas ya, jarum emas ke dalam kulit. Fungsinya untuk mempercantik wajah. Tapi banyak nih para edan yang meyakini hal tersebut sebagai jimat, ya kan? Ada yang pengasihan lah, ya kan? Ada juga yang bilang ini untuk kewibawaan lah dengan dalih mistiknya itu ya. Dan paling parahnya di zaman-zaman sekarang ini, banyak dukun-dukun yang berkedok ustadz atau kiai atau pendeta atau ahli agama apapun yang menggunakan doa-doa dalam agama untuk pemasangan susuk ini gitu kan. Ini jelas mencemarkan nama baik agama kalau kayak gini nih. Kalau emang mau jadi dukun ya dukun aja, nggak perlu berkedok agamis gitu, nggak perlu mencemarkan nama baik agama. Kayak contohnya aja kamu bisa lihat di YouTube ya, kamu cari search pemasangan susuk. Itu banyak tuh dukun-dukun yang berkedok ustadz atau kiai ya kan, yang masang susuk pakai doa-doa islami gitu. Nah, ini mencemarkan nama baik agama nih kalau kayak gini. Terus kamu bisa lihat sendiri nih, pasiennya yang dipasangin susuk itu adalah cowok. Padahal dalam agama Islam sendiri, cowok pakai emas aja, pakai perhiasan emas aja nggak boleh. Apalagi emasnya itu dimasukin ke dalam kulit gitu kan. Jadi ini udah terang-terangan nih, ini dukun berkedok agamis gitu. Ini gue paling gak suka sih orang-orang kayak gitu tuh, karena mencemarkan nama baik agama kalau kayak gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan tentang susuk. Kenapa kata susuk ini bisa jadi trending nomor 1 di Twitter? Ini berawal dari salah satu pengguna Instagram yang membuat story tentang susuk nih. Akhirnya viral lah, di-share di Twitter. Dan susuk masuk ke trending nomor 1 di Indonesia. Langsung aja, kita bahas story-story yang membahas tentang susuk tersebut. Ini story pertama yang tershare di Twitter yang gue dapatkan ya. Ada I'm working on an interesting case. Saya sedang mengerjakan sesuatu yang menarik gitulah. Oke. Ini ada 3 susuknya. Biasanya kalau di foto X-ray lagi nanti berubah posisinya. Nah, ini kamu bisa lihat nih, di sini ada benda kecil ya, terlihat seperti di bibir atau di gusi seperti itu. Ini biasa sih di bibir sih ya, di kulit bagian luar. Ini kecilnya udah kecil banget nih. Ini kayaknya udah pemasangan susuknya udah bertahun-tahun. Jadi udah terkorosi dia. Jadi makin kecil. Dan bisa jadi ini juga bakteri sih.
Nah, lanjut lagi ke story berikutnya. Pasien wanita usia 55 tahun mau di X-ray. Nah, kalau ini susuknya ada berapa? Hitung sendiri deh ya. Nah, ini hasil rongsen yang cukup viral banget nih di Twitter nih. Jadi di sini hasil rongsennya ada banyak banget nih, terlihat benda-benda kecil yang masuk di pinggulnya. Katanya sih ini hasil rongsen pinggul gitu. Nah, bagi gua sebenarnya ini kelihatannya bukan kayak orang yang masang susuk ya. Ini lebih tepat seperti orang yang terkena metode santet racun. Tapi seharusnya metode santet racun tersebut ini nggak sampai ke pinggul, harusnya tersangkut di tenggorokan. Dan biasanya metode santet racun itu akan membuat korbannya meninggal dalam hitungan hari atau minggu, tergantung banyaknya racun yang dipakai. Tapi kalau gue lihat, ini kenapa bisa sampai ke pinggul, kalau emang ini beneran pinggul ya, ini berarti bendanya bukan benda yang seharusnya dipakai untuk membunuh. Ini hanya benda yang dipakai untuk menyiksa. Karena dalam metode santet racun, biasanya si korban akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Tapi kalau ini kelihatannya bendanya nggak sampai membuat dia mati nih, alias benda yang berbeda dari metode santet racun yang biasa dipakai untuk membunuh. Gue nggak bisa jelaskan benda apa yang dipakai, karena sangat berbahaya nih kalau sampai ada orang yang tahu benda tersebut dari video ini dan dia pakai metode santet tersebut untuk membunuh orang, karena terlacaknya akan sulit sekali gitu. Siapa yang membunuh, siapa yang menaruh racunnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu gue lebih memilih merahasiakan benda apa yang dipakai dalam metode santet racun. Tapi ya balik lagi ke hasil rongsen ini menurut gue agak mencurigakan kalau orang yang pakai susuk sebanyak ini gitu. Biasanya orang pakai susuk tuh 1, 2, 3 atau paling banyak 10 gitu kan. Nggak sampai ratusan gini. Jadi menurut gua hasil rongsen ini lebih tepat disebut sebagai orang yang terkena metode santet racun. Lanjut lagi ke story berikutnya. Susuk ini jarang menyebabkan komplikasi. Jadi biasanya pas di X-ray tuh kayak gak sengaja ketemu. Di X-ray ada, tapi kalau di bedah nggak ada gitu. Nah, kalau di bedah, pas di bedah nggak ada, ya karena susuk yang udah dipasang bertahun-tahun itu akan terkorosi dan bendanya bakal kecil banget gitu. Jadi ketika di bedah mungkin aja bisa kelewat gitu kan. Ketika di bedah mungkin akan nyatu atau tercampur dengan darah, jadi nggak kelihatan. Terutama susuk-susuk yang udah dipasang bertahun-tahun, ini akan terkorosi jadi kecil banget, jadi sulit terlihat. Lanjut lagi. Di sini sih bilangnya kalau susuk harus diambil sebelum orang itu meninggal. Atau ada juga yang bilang kalau sebelum meninggal diambil nanti bakal malapetaka. Sebagian lagi bilang kalau diambilnya pas lagi sekarat, matinya susah. Serba salah nggak tuh? Nah, jadi memang kenapa susuk ini banyak yang bilang dapat membuat seseorang matinya jadi susah gitu. Nah, gue akan jelaskan dari pengetahuan yang udah pernah gue pelajari tentang susuk ini. Susuk ini kan berasal dari emas ya bendanya ya. Nah, emas itu menurut penelitian bahwa emas dapat berefek ke kulit, dapat mempercantik kulit, dapat mengencangkan kulit, dan lain sebagainya. Makanya sekarang banyak kosmetik-kosmetik yang mengandung emas. Makanya zaman dulu sampai ada yang bilang bahwa Ratu Cleopatra itu maskeran pakai masker emas. Karena memang emas itu dipercaya dapat mempercantik wajah atau mempercantik kulit. Kulit bagian manapun sih sebenarnya, bukan wajah doang gitu. Nah, tapi emas itu ada efek sampingnya juga untuk kesehatan. Emas itu menurut penelitiannya dapat mengotori darah. Dan darah yang kotor ini, yang mengandung banyak atom-atom emas, ini dapat mengganggu fungsi jantung dan juga dapat mengganggu otak. Sehingga resiko terbesarnya, orang yang pakai emas ini dapat terkena penyakit Alzheimer. Dan dari yang gue tahu, penyakit Alzheimer itu sampai saat ini belum ditemukan obatnya atau cara menangani agar orang yang terkena Alzheimer itu bisa sembuh. Maka dari itu, orang yang pasang susuk susah mati bukan karena dia jimatnya, bukan karena energi, bukan karena hal-hal goibnya, tapi karena benda yang ditanam itu berasal dari emas. Nah, beda lagi kalau wanita yang memakai emas. Ini nggak akan berefek negatif ke tubuhnya. Justru efek positifnya aja yang dapat dirasakan si wanita. Karena wanita tiap bulan darahnya selalu terganti lewat menstruasi. Jadi darah kotornya terbuang, terganti dengan darah baru. Jadi kandungan emas yang dapat mengotori darah tiap bulan selalu terganti, selalu keluar dari tubuhnya.
Sedangkan pria, darahnya tiap bulan nggak keganti nih. Jadi darahnya itu-itu aja gitu. Dan itu yang berpotensi buruk bagi kesehatan pria. Makanya pria dilarang menggunakan emas. Makanya gue di tangan gue ini pakainya cincin perak. Karena dari apa yang gue pelajari tentang perak, perak itu terdapat ion-ion atau molekul-molekul yang dapat menetralisir energi dan juga dapat membantu aliran darah atau memperlancar darah. Dan kenapa cincin perak ini gue pakai di jari kelingking dan mata cincinnya menghadap ke dalam? Karena gue berusaha mengikuti cara memakai cincin perak ala idola gue. Oke, jadi udah paham nih ya kenapa orang yang masang susuk itu matinya sulit, terutama cowok-cowok yang masang susuk matinya bakal sulit karena bukan dari energi goibnya, tapi dari kandungan emas tersebut gitu. Oke, lanjut lagi ke story berikutnya. Masih banyak yang nggak tahu susuk ya, wak. Bahasa Inggrisnya charm needle karena bentuknya juga kayak jarum. That's right, dipasangnya sama dukun atau orang pinter. Orang yang katanya pintar lebih tepatnya. Fungsinya apa? Biar orang yang lihat bisa kesemsem. Pokoknya pas lihat orang ini serasa pengen dijadiin ultimate bias lah. Wak. Atau bikin awet muda, sukses karirnya, jauh dari bahaya. Banyak deh. Nah ini memang mitos-mitos dukun gitu ya. Menjual sesuatu yang kecil, dia nggak menjelaskan secara detail rahasia atau faktanya seperti apa. Dia malah menjual mitos gitu. Dibilangnya ya gitu, bisa membuat orang kesemsem lah. Dan sekali lagi, kenapa orang yang tadinya nggak menarik jadi menarik pasang susuk? Karena kepercayaan dirinya berubah. Yang tadinya datang ke kondangan diem-diem aja, ya kan? Yang tadinya datang ke sekolahan gitu kan, masuk sekolah diem-diem aja. Ketika dia pasang susuk, ya kan, kepercayaan dirinya meningkat. Dia jadi lebih yakin, dia menarik. Yang tadinya duduknya bungkuk, duduknya jadi tegap gitu. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan cewek, jadi berani ngajak kenalan cewek. Nah, itu sebenarnya bukan dari susuknya yang ajaib, tapi dari kepercayaan diri lu sendiri yang ajaib. Maka dari itu nggak perlulah masang-masang susuk. Tinggal kepercayaan diri lu aja yang perlu ditingkatkan. Oke. Lanjut lagi ke story berikutnya. Cara masukinnya nggak sakit dan nggak ada bekas lukanya. Tahu-tahu diusap-usap, simsalabim udah masuk aja. Enggak kayak gitu ya. Ya memang dimasukin dan keluar darah gitu. Tapi memang lukanya kecil banget gitu loh. Dan jarumnya tuh kecil banget susuk. Jadi ketika dimasukin juga ya nggak berefek luka memang, karena ya jarum kecil gitu. Kenapa bisa masuk X-ray? Karena terbuatnya dari emas sama tembaga, jadi pas di X-ray kelihatan. Ya betul. Kenapa pas di bedah nggak ada? Wah, saya juga nggak tahu nih. Nah, kenapa pas di bedah nggak ada? Ya mungkin gitu, seperti yang gue bilang tadi. Karena mungkin ketika di bedah ya terlewat atau bisa dibilang tercampur darah sehingga nggak kelihatan gitu. Di jurnal ini juga masih menjadi misteri ceritanya, dan itu tantangannya. Kalau susuk ini sampai jadi infeksi, susah nyarinya. Nah itu dia. Makanya ini banyak nih dukun-dukun yang nggak modal gitu. Pakainya bukan emas beneran, tapi pakainya bahan kuningan gitu. Ini bahaya, jadi infeksi jatuhnya. Dan terkorosinya juga jadi nggak bagus. Untuk fungsi kecantikan jadi nggak ada ya. Kuningan setahu gue sih nggak ada fungsi kecantikannya ya. Gue taunya emas memang bisa membuat kulit lebih kencang, awet muda, atau cantik gitu. Oke, lanjut lagi ke story berikutnya. Biar susuknya manjur, biasanya ada pantangannya. Semakin besar pantangannya, semakin besar juga kesaktian si susuk ini. Anjay. Anjay ya, bukan anjay. Katanya, biasanya nggak boleh makan pisang. Pisang mas or pisang tanduk. Waduh. Untung pisang gue bukan pisang emas sama pisang tanduk. Iya. Ini loh, di rumah gue suka makan pisang. Makan sate dari tusuknya. Nggak boleh jalan di bawah jemuran. Si anjay, ribet banget. Nggak boleh jalan di bawah jemuran. Jalan deket becekan or lumpur basah juga nggak boleh. Jalan di bawah tangga, iya, nggak boleh. Hidup lu ribet banget anjay. Nggak boleh AIWO ya. Makan pepaya juga nggak boleh. Daun kelor juga, sama labu. Umumnya sih itu. Kalau mau lebih sakti lagi ya, pantangannya mungkin lebih ngalahin pantangan orang kena diabetes kali ya. Iya, pantangannya banyak banget ya. Nah, gue akan jelaskan kenapa pantangan ini diciptakan. Jadi sebenarnya pantangan ini diciptakan untuk membuat belief systemnya lebih masuk lagi. Belief systemnya lebih kuat lagi. Belief system itu adalah sistem kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau udah ngomongin belief system, seseorang semakin percaya terhadap sesuatu, maka efek ke dalam dirinya semakin terjadi. Jadi kenyataannya juga akan berubah. Jadi sebenarnya bukan susuknya yang bisa membuat orang lain kesemsem, tapi belief system lu itu yang membuat kepercayaan diri lu berubah
sehingga tindakan lu berubah. Ketika tindakan berubah, kebiasaan berubah, maka karakter lu juga akan berubah. Ketika karakter berubah, maka kenyataannya juga ikut berubah. Itu yang dinamakan belief system manusia. Jadi kita udah terlahir sakti dengan sistem kepercayaan kita nih. Jadi nggak perlu tuh benda-benda aneh kayak gitu, apalagi sampai dimasukin ke dalam kulit. Ini sangat berbahaya. Nah, untuk susuk sendiri sebenarnya ada dua metode. Ada yang beneran dimasukin ke dalam, ada juga dukun yang nipunya kelewatan, gitu. Bener-bener nipu. Jadi emasnya nggak dimasukin, cuma terlihat masuk. Nah, biasanya dukun-dukun gini bakal bilang nih, lu kalau pasang susuk di sini, ini akan jadi benda goib. Makanya kalau di rongsen nggak kelihatan. Nah, dukun yang bilang kayak gitu itu penipu tuh. Jadi dia nggak masukin jarum emasnya ke dalam kulit, nggak bener-bener dimasukin, cuma terlihat masuk doang. Nanti gua akan praktekkan gimana hal tersebut bisa terjadi, atau gimana si korban bisa yakin jarumnya bisa benar-benar masuk. Jadi sampai sini udah cukup ngerti nih ya, bahwa susuk itu sebenarnya bukan jimat yang ada goibnya, bukan sesuatu yang bisa membuat tiba-tiba orang yang tertarik gitu. Enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya itu pengobatan tradisional untuk mempercantik wajah. Kalau zaman sekarang mah yang ditanam bukan emas, tapi benang, ya enggak? Sekarang tuh benang ditanam di hidung biar mancung, ya kan? Ditanam di sini biar kulitnya lebih kencang gitu. Nah, kayak gitu. Kalau zaman dulu emas. Nah, langsung aja sekarang gue akan praktekkan bagaimana dukun memasang susuk. Check this out. Oke. Nah, sekarang gue akan mempraktekkan bagaimana dukun ini memasang susuk di pasiennya gitu. Jadi sebenarnya gue akan praktekin dulu yang metode nipu nih, yang pertama. Dia nggak bener-bener masukin susuknya ke dalam kulit gitu. Nah, ini gue akan praktekin ya. Jadi kamu bisa lihat ini pasien gue, ini Mary ya. Nah, di sini gue juga udah ada jarum ya. Gue nggak pakai jarum emas. Seharusnya kalau susuk tuh pakainya jarum emas asli. Jadi dia mudah terkorosi. Tapi karena ini cuma untuk praktek aja ya, untuk mengasih tahu gimana cara pemasangannya, makanya gue pakai jarum biasa. Nah, ini biasanya dipasang di dagu sini nih guys, biasanya. Dan pakainya mawar seperti ini, gitu. Nah, dia bilang pakai mawar nih karena kecantikan dan lain sebagainya lah, gitu-gitu. Nah, terus biasanya si pasien bakal ditaruh seperti ini nih di dagunya, ya emasnya. Terus ditusuk nih, seperti ini, set, gitu. Nah, jadi si pasien ngerasanya udah beneran masuk gitu. Padahal ini nggak masuk ke kulit, tapi masuk ke dalam batang mawarnya gitu. Jadi ini pakainya mawar asli. Dia bilangnya bakal buat ritual lah dan sebagainya, makanya masukinnya pakai mawar gitu. Set, nah gitu. Jadi ini metode yang nipunya. Kalau metode yang aslinya, gue pakai boneka juga deh. Kalau metode aslinya, ini sebenarnya dia harusnya udah tahu nih saraf-saraf mana aja yang bagus atau yang aman untuk ditusukin sama jarum emasnya. Biasanya di dagu nih, di sebelah sini, ya kan? Nih, di sebelah sini ditusukin gitu, pelan-pelan. Tapi kecil banget ya. Kalau jarum susuk itu seperti ini nih, ting. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini, ya, ini pakainya jarum, jadi terlalu gede. Ini biasa ditusukin di dagu seperti ini. Bilangnya untuk kegantengan atau ketampanan dan lain sebagainya. Pengasihan dibilang. Kalau di jidat gini, ini untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Jadi cuma dua tempat ini biasanya yang dipasangin susuk kalau di muka, gitu. Jadi oke, udah cukup ngerti ya. Jadi cara pemasangan susuk cuma kayak gitu doang. Cuma pakai jarum emas yang dimasukin ke dalam kulit. Untuk jumlahnya, nah ini beda-beda jumlahnya. Jumlahnya banyak. Ada yang satu doang, ada yang dua, ada yang tiga. Tergantung si pasien mau dipasanginnya berapa gitu. Dan yang berbahaya lagi sebenarnya ada lagi susuk yang dari kuningan, ya kan, bilangnya emas, dari tembaga, dari besi. Nah ini bahaya. Takutnya kan jarum yang dimasukin karatan. Nah karatan itu jadi membuat infeksi di dalam kulit. Nah itu berbahaya. Kalau emas sendiri kan nggak karatan ya, dan mudah terkorosi gitu. Oke, udah cukup ngerti ya bahwa susuk itu sebenarnya cuma pengobatan tradisional zaman dulu. Kalau zaman sekarangnya tuh tanam benang gitu. Ya udah, gua akan tutup video kali ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye bye.